Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Jayanti Purwaningsih, Dwija Basa Jawi ing SMA Negeri Setunggal Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Ugi minangka mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ing Universitas 11 Maret. Menika video wawasan kebinekaan kula kanthi topik 3, berdamai dengan diri. Sugeng hamirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng siang. Siang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi mawartosipun? Alhamdulillah, luar biasa. Pinanggih malih kalian Bu Jayanti nggih. Sampun berdoa menapa dereng? Dereng. Monggo salah setunggal saged mimpin kangge dedonga. Monggo sinten? Nggih, monggo Mas Alvin. Ing papan palenggan siyaga ndedonga kawiwitan. Cekap. Kula absen piye? Alvin, Wonten, Bu. Adifa, Wonten Bu. Puji, Wonten Bu. Junita, Wonten Bu. Nihal nggih? Nggih. Pepanggihan dinten menika boten babagan materi kados padatan. Ananging pasinaonipun babagan wawasan kebinekaan. Lah, ing dinten menika Bu Guru badhe njlentrehaken babagan topik 3, berdamai dengan diri. Nah, berdamai dengan diri niku sing kepiye to? Ingkang kados pundi to? Sampun mangertos apa dereng? Dereng. Sakmenika saged dipun simak nggih? Nggih. Capaian pembelajaranipun setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. 2. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri. Welas asih ini sing kepiye to? Mentas boten? Welas asih itu kasih sayang, menyayangi, nggih. Pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian? Pernah tidak? Sehingga merasa perlu menyembunyikan identitas kita, isin. Nah, pernah merasakan hal seperti itu? Pernah. Mengapa muncul perasaan seperti itu? Kena apa? Berbeda kena apa? Insecure, Bu. Apakah Anda merasa percaya diri, menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu, atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Tidak. Nah, ya sekarang kita mulai bermain identitas ya. Biar bisa mulai kenal dari diri sendiri itu apa? Kita harus mulai dari sekarang. Caranya piye? Nah, coba nanti yang saya sebutkan acuan jari nggih. Guru. Kawan, Mbak sinten mawon niku? Mbak sinten? Vanessa. Mbak Vanessa, Puji. Mbak Puji, Radani. Mbak Pradani, kalian Mbak Egi. Mbak Egi. Lajeng sinten sing griyane Kamal? Kula, Bu. Mas Bintang, Mas Lionel, Mbak Stefani karo Mbak Siva. Terus sinten sing griyane ngasinan? Mas Rido, Alvin, Maulidia, kalian Anggraini. Lajeng sinten sing omahe Tiaran? Griyane Tiaran? Mas Dimas, Herlambang karo Mbak
Mbak Nadine. Sinten sing seneng munggah gunung, aja. Ya sing seneng munggah gunung monggo sik ning kene. Sapa sing seneng dolan nang pantai, keceh nang pantai, maju sisih kono, ayo. Terus sapa sing senengane gur selfie, foto goyang gaya, ayo. Sapa? Ayo, maju. Sapa sing seneng mak mie ayam? Maju. Kene, ayo rene sing seneng mie ayam. Maju. Sapa sing seneng mak bakso? Maju. Orang aja seneng bakso, rasa cendeke bakso nek no. Langsung jajan bakso nek no. Sapa sing seneng seblak? Yo, Rene, kok Rene? Kok Rene? Terus sapa sing seneng jajan stik ning Hoki Stik? Utawa ning Dokter Kitchen? Ayo, kok Rene? Sak kelompok iki senengane enek sing omahe Bulu, enek sing omahe Kamal, Ngasinan, Tiara. Iki nek wis berkelompok to, sesuai karo enek sing omahe Bulu, ana sing omahe Kamal, Ngasinan, Tiara, terus ana sing seneng munggah gunung, ana sing seneng neng pantai, ana sing seneng foto, selfie dhewe, fotone kancane, nggih ta? Nah, terus Pak ana sing seneng mie ayam, ana sing seneng bakso, ana sing seneng seblak, terus ana uga sing seneng stik. Lah kuwi minangka identitas diri. Pun paham? Berarti identitas itu bisa ditunjukkan dengan kesutaan. Boleh monggo sakmenika langsung malih wonten pamanipun piyambak. Dari permainan tadi, diskusi dan renungkan dengan beberapa pertanyaan berikut. Apakah Anda selalu ada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ada tidak? Ada. Berarti anak sing seneng ning pantai, yo seneng makan mie ayam, yo seneng makan stik, ya atau? Nah, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga untuk Anda? Coba diurutkan dari 1 sampai 5 tadi. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting? Berbeda kena apa? Refreshing kata nggih? Setiap orang itu punya identitas yang banyak. Tidak hanya satu identitas, tapi punya identitas yang banyak. Satu dan orang lain itu identitasnya nggak sama, pasti beda. Orang mungkin kok goblok jiplak wong sing lahir kembar ya beda. Contohnya siapa? Afin karo Aldo, Deva karo Devi. Beda kan ya, Nak? Cobi sakniki dipun presani video menikah. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi
untuk mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Sampun mirsani video kang mau? Sampun paham maksudipun? Konsep ingkang sepisan, setiap orang punya banyak identitas. Lah sing dimaksudi piye ta? Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Nggih mboten? Saja ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan diubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Iya kan? Ada identitas yang sangat rahasia, sangat penting buat kita. Konsep kedua, gunakan standar diri sendiri. Nah, standar diri sendiri itu yang seperti apa? Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Nggih mboten? Kaya lagune Farel Prayoga. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke ya. Saeng-saenge ya mesti kalah. Nah, jadi nggak boleh dibanding-bandingkan, ora iso dibanding-bandingke. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa menjadi patokan untuk kita. Nggih mboten? Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B. Ganteng menurut si A belum tentu ganteng menurut si B. Sak menika saged dipun presani video menika. Monggo. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Betul lagi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati? Saking video ingkang kalau dipun puter saged dipun pendet garis merah ini ya. Nah, berarti apa? Setiap orang itu apa? Punya keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Bener lagune Mas? Farel. Nah, coba saiki ben ora kesel, ben ora ngantuk, nyanyi sik yo. Aja dibanding-bandingne. Saged mboten? Yo, saiki ngadeg dhisik. Oke, setunggal kalih tiga. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saeng-saenge yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu.
Monggo, lenggahin. Jadi orang kena dibanding-bandingin. Karena setiap orang itu unik. Nah, ada perbedaan yang unik, tidak bisa disamakan. Konsep ingkang ketiga menika welas asih. Welas asih pada diri. Utawa apa? Self-appreciation. Nah, caranya piye? Latihan mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri yang menyayangi diri kita, siapa lagi? Ya. Nah, wong awake dhewe rasane karo awake dhewe, wong liya kan sayang karo dhewe. Ya boten, nggih mboten. Nah, jadi harus sadar dari diri sendiri, harus menyayangi diri sendiri. Kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi mensyukuri pemberian dari Tuhan. Kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Keterhubungan memperluas kesadaran diri kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi setiap orang itu pasti melalui fase-fasenya sendiri-sendiri. Orang iso api bapak ada karo bintang, jadi tetap beda, fasenya tetap beda, nggak mungkin sama. Oke? Nah, manfaat mencintai diri sendiri itu apa? Mengurangi stres dan kecemasan serta depresi. Nah, nek wis karo awake dhewe iki seneng, berarti kan mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Lanjut, meningkatkan kebahagiaan, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Pengaplikasian itu tanggal pundi? Yuk buat tindakan konkret. Nah, tindakan konkretnya yang seperti apa? 1. Ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi berterima kasih matur nuwun karo awake dhewe. Telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, adik, kakak, gitu, teman kerja, sahabat baik atau siapapun yang dianggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Jadi harus pandai-pandai bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih. Oke? Untuk galeri diri, buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV, kurikulum vitae yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Semakin banyak identitas yang tercantum itu semakin bagus. Jadi galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang diri Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Media sosialnya apa misalnya? Facebook. Lalu? Instagram. Selain itu? Twitter. YouTube bisa tidak? Bisa. Jadi kalau membuat ini kan bisa menunjukkan identitas diri. Nah, damai dengan diri sendiri. Begitulah, jadi kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri apapun anugerah yang diberikan oleh Allah. Jangan membanding-bandingkan. Karena setiap orang itu Berbeda. dan Unik. ya. Wonten pitakenan? Sampun paham? Sampun. Menawi sampun, semoga pepanggihan kita menika saged dipun tutup kanthi dedonga langkung rumiyin. Monggo. Ing papan palenggan siyaga ndedonga kawiwitan. Cekap. Walaupun kasih pepanggihan ing menika pinanggih malih minggu ngajen. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.